Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Berkaitan dengan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia, maka telah 1 minggu kita mengikuti instruksi dari pemerintah, yaitu belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Termasuk juga pada pagi hari ini dengan berat hati GKI Jemaat Kanaan bersama dengan gereja-gereja lain di sekitar Kabupaten Bandung meniadakan ibadah dan menganjurkan seluruh jemaat untuk dapat beribadah di rumah. Saya berharap seluruh jemaat GKI Kanaan dapat tetap tenang dengan mengurangi aktivitas di luar rumah, kecuali ke pasar ataupun ke rumah sakit, dan juga mengurangi pertemuan-pertemuan dengan orang banyak. Kemudian kita juga harus meningkatkan pola hidup sehat, yaitu kita sering-sering mencuci tangan atau kita mandi. Lalu kemudian kita juga harus makan asupan yang bergizi serta tetap berdoa agar Tuhan tetap menyertai, menjaga, dan memelihara kehidupan kita. Mari kita melindungi diri dan kita melindungi sesama. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu bertumbuh, teori dan praksis. Saya mengundang kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-27. Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Hai saudara-saudara yang dikasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, bertumbuh, teori dan praksis. Kita harus mengakui bahwa
alias NATO. No action, talk only. Saudara, di dalam tahun 1869 ada seorang yang bernama Mahatma Gandhi lahir di dalam dunia. Saudara, dia menjadi seorang yang pemimpin di India yang sangat terkenal. Tetapi satu kali peristiwa dia dikecewakan oleh gereja. Dia masuk ke dalam salah satu gereja, lalu kemudian orang asyir dari gereja tersebut bertanya kepada dia, "Kamu mau apa di sini? Tidak ada tempat bagimu. Ini adalah gereja orang-orang kulit putih. Gak ada tempat bagi kamu." Setelah peristiwa tersebut, Mahatma Gandhi mengatakan satu kalimat yang pedas. Dikatakan demikian, "Aku suka Kristusmu, tetapi aku tidak suka kekristenanmu. Kekristenanmu itu sangat tidak mirip dengan Kristusmu." Atau dalam bahasa Inggris dikatakan demikian, "I like your Christ, I don't like your Christian. Your Christian are so unlike your Christ." Saudara, jikalau orang-orang Kristen berperilaku seperti Kristus, maka seluruh dunia akan menjadi Kristen. Saudara, Yakobus di dalam pasalnya yang kedua ayat yang ke-26, dia mengatakan satu kalimat, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah iman tanpa perbuatan juga adalah mati." Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat yang ke-26. Kita semua mengerti bahwa bukti lewat perbuatan adalah lebih kuat daripada hanya sekedar kata-kata. Satu teori harus dapat dibuktikan melalui praktek yang nyata. Kekristenan pada masa ini dihadapkan pada satu tantangan untuk bukan hanya sekedar mengucapkan firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu adalah membuktikannya di dalam kehidupan. Jika kekristenan hanya menawarkan sebuah teori moral saja, maka ternyata di dunia itu telah tersedia banyak teori-teori yang demikian. Tetapi ajaran Kristus adalah menuntut kita untuk menyatakan setiap firman Tuhan melalui perbuatan-perbuatan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya mengutip perkataan Yesus di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 46. Dikatakan demikian, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Saudara, surat Yakobus seringkali dianggap bertentangan dengan surat Rasul Paulus, khususnya surat kepada jemaat di Roma. Saudara, Rasul Paulus membahas yaitu iman dari sudut pandang ketika orang mau atau baru percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu faith become a Christian. Sementara menurut Yakobus, ini adalah iman yang didemonstrasikan melalui perbuatan. Faith being a Christian. Saudara, iman tidak hanya diucapkan, melainkan dibuktikan melalui tindakan. Saudara, LAI memberikan satu judul di dalam perikop yang kita baca pada pagi hari ini adalah pendengar atau pelaku firman. Pendengar atau pelaku firman. Ayat kuncinya adalah pada ayat yang ke-22. "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan
bertumbuh oleh firman Allah. Saudara, Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Ini mengingatkan kita untuk lebih banyak lagi mendengar daripada berkata-kata. Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi permasalahannya dan persoalannya adalah bagaimana kita mendengar atau apa yang kita dengar. Seringkali kita hanya mau mendengar sesuatu yang ingin kita dengar. Mendengarkan hal-hal yang menyenangkan, membuat kita damai, membuat kita sejahtera, membuat kita bergembira di dalam hati. Kita belajar sesuatu, kita hanya ingin mempelajari hal-hal yang enteng-enteng saja, yang gampang-gampang saja. Tetapi kalau sudah memasuki materi yang susah, males itu kata kita. Sebagai orang percaya kita dididik dan diajar mulai daripada yang ringan, yang gampang, lalu kemudian kita meningkat. Kita diberikan hal-hal yang sulit dan susah. Saudara, itu yang namanya pertumbuhan. Semakin tanaman tumbuh ke atas, maka akar yang ke dalam itu juga semakin merambat. Saudara, tahapan-tahapan mendengar adalah yang pertama, itu adalah hear atau mendengar. Saudara, tahapan hear ini adalah mendengar hanya menggunakan telinga saja, atau mendengar lewat telinga saja. Banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan cara masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan, atau mendengar hanya menggunakan telinga saja. Saudara, yang kedua, tahapan yang kedua adalah agree atau setuju. Agree, yaitu mendengar dengan menggunakan telinga, tetapi juga mengolah di dalam pikiran, yaitu otak. Ada unsur menganalisa dengan rasio atau dengan otak. Banyak orang setuju dengan apa yang dikatakan oleh pengkhotbah karena itu memang adalah firman Tuhan. Tetapi untuk melakukannya, tunggu dulu. Banyak orang Kristen menandai Alkitabnya dengan stabilo yang berwarna-warni sebagai tanda setuju, dan itu penting. Tetapi Alkitab tidak pernah menandai hidup mereka. Alkitab tidak pernah setuju dengan kita yang hanya ingin menjadi pendengar saja atau setuju saja, tetapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Saudara, tahapan tadi adalah hear dan agree. Mendengar dengan telinga saja dan juga agree, mendengar dengan telinga dan juga kita olah di dalam rasio kita, setuju. Ada tahapan yang terakhir, tahapan yang ketiga adalah obey, yaitu taat. Mendengar dengan menggunakan telinga, setuju tetapi juga taat. Mendengar dalam tahap ini tidak hanya dengan telinga saja, lalu diproses dengan otak, tetapi juga sampai ke dalam hati, yang diwujudkan melalui tindakan atau action. Atau bahasa kerennya itu adalah kita aplikasikan, kita ejawantahkan. Dan ini yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita sebagai murid-murid Kristus. Yang pertama adalah iman bertumbuh oleh firman Allah. Saudara, yang kedua adalah iman bertumbuh oleh pengujian dan pencobaan, penganiayaan dan penderitaan. Saudara, Yakobus 1 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus 1 ayat 12. Saudara, pengujian iman adalah satu tindakan Allah untuk meningkatkan iman seseorang untuk menjadi lebih berkualitas. Oleh karena iman itu
hanya kita memperoleh penggenapan janji Allah saja, tetapi juga dengan iman juga membimbing kita untuk dapat kita melekatkan hati kita kepada Tuhan. Hidup berharap dan bergantung kepada Tuhan, itulah yang membentuk hidup kita sebagai manusia rohani. Saudara, yang pertama tadi kita belajar bagaimana iman itu bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan. Bagian yang kedua adalah iman bertumbuh melalui pengujian, pencobaan, penganiayaan atau penderitaan. Saudara, yang ketiga kita akan pelajari yaitu iman itu bertumbuh karena kita praktekkan. Iman bertumbuh karena dipraktekkan. Saudara, dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17, Yakobus menuliskan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara, iman yang mati jelas tidak bertumbuh. Oleh karena itu iman yang demikian tidaklah berguna. Yakobus berkata bahwa hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Mendengarkan firman Tuhan itu sangat penting, tetapi tidak ada manfaatnya kalau kita berhenti sampai di situ saja. Mendengarkan firman Tuhan yang diikuti dengan melakukan firman Tuhan itu baru berguna. Saudara, mendengarkan firman Tuhan itu harus diikuti dengan melakukan firman yang kita dengar. Saudara, banyak orang berpikir bahwa yang membuat kita bertumbuh atau mendapatkan berkat yang daripada Tuhan itu adalah mendengarkan khotbah-khotbah yang baik atau mengikuti pemahaman-pemahaman Alkitab yang berbobot. Saudara, berkat ternyata bukan diperoleh melalui mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi terutama karena kita melakukannya. Apabila kita menganggap diri kita cukup rohani, yaitu karena kita mendengarkan firman Tuhan, maka Yakobus mengatakan bahwa kita itu hanya menipu diri kita sendiri. Saudara, perbuatan-perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang sejalan dengan iman yang kita miliki. Perbuatan bagi pelayanan kita kepada Tuhan dan kegiatan melayani sesama kita. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Saudara, saya mau kasih gambaran. Saudara, ini merupakan adalah gambar dari anak laki-laki Yahudi yang ditahbiskan menjadi anak Taurat, atau bahasa kerennya adalah bar mitzvah. Saudara, mereka harus mempelajari sedemikian rupa banyak sekali firman Tuhan, terutama hukum Taurat. Saudara, tahapan-tahapan didikan orang Yahudi, khususnya anak laki-laki, itu yang pertama dimulai dari umur 5 tahun. Umur 5 tahun mereka sudah harus bisa membaca Taurat atau biasa disebut sebagai Mikrah. Saudara, umur 2 tahun itu dimulai, itu usia 10 tahun. Tadi yang pertama adalah 5 tahun, yang kedua adalah dimulai usia 10 tahun, yaitu belajar misnah. Yang ketiga, pada usia 13 tahun mereka mulai belajar Talmud. Yang keempat, pada usia 20 tahun, itu mungkin level madrasah, itu mereka mulai belajar akan yang namanya midras. Saudara, secara keseluruhan total mereka harus mempelajari 613 mizvot atau Taurat. Saudara, 613 mizvot ini adalah peraturan-peraturan pemerintah dan juga peraturan-peraturan tambahan yang terdiri dari 12
itu adalah jumlah tulang di dalam tubuh manusia. Dan 356 itu adalah jumlah hari dalam satu tahun. Jadi ada 248 perintah, lakukan ini, lakukan itu. Dan juga ada 356 larangan. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Soalnya di dalam acara bar mitzvah ini ada satu kali peristiwa. Ini adalah seorang anak laki-laki yang ditahbiskan menjadi anak Taurat atau bar mitzvah ini. Ini dia seperti ada menggendong, begitu ya, menggendong gulungan-gulungan kitab Taurat, yaitu menggendong atau memikul. Sore inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku," kata Tuhan Yesus, "akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebannya pun ringan. Bebanku pun ringan." Terambil dari Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang Yahudi itu terlalu berat memikul beban yang harus ditanggungkan sebagai tanggung jawab moral di atas pundak mereka. Saudara, lebih lanjut dia berkata di dalam Matius 23, "Hai orang-orang Farisi, hai ahli-ahli Taurat." Dikatakan bahwa kepada murid-muridnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ajarkan kepadamu. Tetapi jangan turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban yang berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Saudara, demikianlah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Saudara, pernahkah saudara mendengar satu istilah butterfly effect? Saudara, dikatakan bahwa teori tersebut itu berkata bahwa kepakan sayap kupu-kupu yang kecil itu yang ada di negara Brazil itu konon katanya mengakibatkan terjadinya tornado di Texas di Amerika Serikat. Saudara, satu perbuatan kecil dapat membuat dampak yang besar. Saudara, itulah hidup kita. Kita tidak mungkin dapat mengubah dunia. Kita mungkin tidak dapat merubah bangsa kita. Mungkin kita tidak dapat mempengaruhi keluarga kita. Saudara, tetapi satu hal yang dapat kita ubah, yaitu adalah diri kita. Saudara, marilah kita berubah dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Beriman di dalam iman yang benar. Bertumbuh karena kita mendengarkan firman Tuhan. Bertumbuh di dalam ujian dan pencobaan. Bertumbuh karena kita mempraktekkan firman Tuhan. Saudara, hal-hal yang kecil dapat kita lakukan dan dapat berdampak besar bagi diri kita dan juga bagi